Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini para guru-guru hebat dalam rangka menerima penyampaian materi tentang pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan perjuangan beliaulah maka kita dapat sampai di titik ini penuh dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, serta saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan di sini dalam rangka pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Tapi sebelumnya, pertama-tama kita akan membuka acara ini dengan pimpinan kita, yaitu Bapak Zulkifli SPD. Kepada Bapak Zulkifli berkenan untuk membuka acara ini, Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, yang kita banggakan itu Ibu Maini Sulastri, yang sebagai peserta calon guru penggerak angkatan ke-9 yang melaksanakan kegiatan aksi nyata pada hari ini. Kemudian kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini, kami ucapkan terima kasih. Kemudian pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti, menyimak pemaparan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Mai yang topik judulnya itu budaya positif yang perlu dikembangkan di sekolah. Pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Bu Mai, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kemudian untuk kita semua perlu kita pahami bahwa kebiasaan positif ini perlu kita budayakan atau kita kembangkan di sekolah kita dalam rangka meningkatkan proses pendidikan di sekolah kita, yang pada akhirnya nanti diharapkan kualitas pendidikan di sekolah kita ada peningkatan yang signifikan. Adapun budaya positif yang perlu dikembangkan itu antara lain pertama, misalnya ini yang utama saya rasa itu masalah disiplin kita sebagai pendidik itu akan berdampak, akan sangat berpengaruh kepada peserta didik, karena disiplin itu menentukan keberhasilan seseorang. Kemudian kebiasaan positif lainnya misalnya perlunya kita meningkatkan kolaborasi, karena tugas PPM atau tugas pendidikan tidak bisa dikerjakan oleh seorang atau pribadi. Jadi perlu kerjasama atau kolaborasi, baik itu dalam masalah PPM di kelas maupun dalam proses
pendidikan peserta didik di luar PTN. Itu saya rasa yang perlu kita tingkatkan. Kemudian data kalau pentingnya itu budaya positif, itu meningkatkan budaya bersih di lingkungan sekolah, baik itu di kelas, di kantor. Saya rasa ini sangat penting. Budaya-budaya positif seperti ini perlu kita dukung, kita terapkan. Dan banyak lagi budaya-budaya positif yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita laksanakan. Untuk implementasinya nanti Ibu Bapak sebagai peserta bisa menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Menlu. Sehingga dengan penyampaian materi nanti bertambah wawasan kita, ada pencerahan apa-apa saja yang perlu kita tingkatkan, budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah kita dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Kami rasa sebagai pengantar demikian. Mari kita buka atas nama kepala sekolah, kami mewakili acara ini, kita buka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau berbagi pemahaman tentang pengetahuan yang sudah saya dapatkan di modul 1.4 yang sudah saya pelajari di program pendidikan CGP ini. Nah, di sini adalah dalam bentuk aksi nyata yang hari ini kita lakukan, di mana agendanya yaitu memberikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kepada rekan-rekan guru yang lainnya, dan berharap setelah dibagikan pemahaman ini kita semua dapat mengambil manfaatnya dan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, kebetulan saya di sini adalah sebagai CGP Angkatan 9 Maini Sulasri dari SMA kita, yaitu SMA 1 Tanjung Mutiara. Baiklah Bapak Ibu, karena di sini temanya adalah budaya positif, maka di sini kita akan berpikiran tentang berbalik kita sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya di dalam ruang lingkup pendidikan diibaratkan seorang petani. Jadi petani itu kita masukkan ke dalam ruang lingkup pendidikan. Petani itu adalah sebagai gurunya. Nah, kemudian murid itu adalah sebagai tanamannya. Kemudian sekolah itu sebagai apa? Sekolah itu sebagai tanahnya. Jadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, ibarat kata seorang petani ingin membuat tanamannya itu tumbuh subur dan dapat menghasilkan dengan maksimal. Itu bagaimana caranya? Jadi tentu seperti mana yang kita ketahui, tentu diberikan pupuk yang tepat, diberikan penyiraman yang tepat, diberikan tindakan-tindakan yang tepat sehingga tanaman itu bisa tumbuh subur. Nah, begitu pula bila kita masukkan apa yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara itu ke dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, kita di sini memiliki anak didik yang begitu banyak yang kita dapat olah sebisa kita dan semaksimal kita. Di mana kita tahu bahwasanya anak didik kita ini mempunyai potensi dan kemampuannya masing-masing. Nah, anak didik kita ini beragam dengan kemampuan yang beragam. Ada yang pintar, ada yang menengah, ada yang mungkin yang kurang pintar. Nah, di situ kita bagaimana kita mengolah anak tersebut, baik itu dalam segi ilmu pengetahuannya maupun karakternya. Kalau seandainya yang belum bisa, bagaimana kita membuatnya menjadi bisa? Nah, di situ dalam konsep menanam tadi seperti itu. Loh, kenapa ini tumbuhannya nggak bisa tumbuh dengan subur? Kita cari permasalahannya, titiknya di mana ini? Maka mungkin karena letak kesalahannya adalah di pupuk, mungkin akan dicarikan pupuk yang tepat. Seperti itu pula kita kepada anak didik kita. Kalau seandainya anak didik itu sering terlambat, sering tidak masuk,
kemudian karakter bicaranya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita sebagai guru harus mencari titik lemahnya di mana ini, sehingga kita bisa mengolah anak didik kita itu agar dia keluar dari permasalahannya dan kembali menjadi orang yang mempunyai sesuatu karakter yang bagus. Nah, di sini di dalam budaya positif ini ada diterangkannya di sini bahwasanya dengan salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Nah, yang terdiri dari warga sekolah yang mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama. Jadi kalau kita berikan anak didik kita itu dalam suatu lingkungan yang nyaman bagi mereka, maka yakinlah mereka akan dapat mencapai tujuan pembelajarannya, dan dia akan terbentuk suatu karakter-karakter yang positif. Nah, jika karakter-karakter itu dia sudah merasa nyaman, kemudian menumbuhkan karakter yang bagus, karakter yang positif, dan dilakukannya setiap hari, karakter baik itu hari ini, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, karakter baik tersebut selalu dipraktekannya, maka yang terjadi nanti adalah terbentuknya kebiasaan-kebiasaan yang baik atau kebiasaan-kebiasaan yang positif tersebut. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang nanti akan membentuk suatu budaya positif. Jadi kita yakin bahwasanya setiap manusia itu pasti akan ada melakukan sesuatu hal baik. Tetapi permasalahannya, apakah hal baik yang dilakukannya itu sudah membudaya, maka itu adalah tugas dan tanggung jawab yang berat bagi seorang guru membuat karakter yang dipunyai murid itu membudaya bagi dirinya. Itu ya Bapak Ibu ya, tentang budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, yang akan saya terangkan ada konsep-konsep inti dari budaya positif ini. Ini yang berikut slide-nya akan bergulir terus. Apa saja yang saya terangkan hari ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama, kita akan mengkaji perubahan paradigma belajar itu bagaimana. Kemudian yang disiplin positif bagaimana? Kalau tadi kan budaya positif, di dalam budaya positif ada yang namanya disiplin positif. Kemudian kita akan mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Bagaimana manusia itu berperilaku, apa yang memotivasinya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada lagi 5 posisi kontrol. Kemudian ada keyakinan kelas, dan nanti akan ditutup pertemuan kita dengan materi bagaimana pelaksanaan atau penerapan segitiga restitusi. Mungkin suatu hal yang baru bagi Bapak Ibu untuk mendengar istilah restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk dulu sebelum kita lanjut materi kita. Ada satu pertanyaan pemantik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, di sini jawabannya hanya setuju atau tidak setuju. Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan ini karena kita di sini beraneka ragam, tentu jawabannya juga beraneka ragam, tidak masalah. Ya, kita tidak mencari yang benar yang salah hari ini. Nanti setelah bergulirnya nanti apa yang saya sampaikan, nanti pertanyaan yang 3 ini akan terjawab dengan sendirinya. Ya, kita baik dulu pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Apakah yang pertama, apakah hukuman itu katanya dapat mendisiplinkan anak? Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah dapat hukuman itu mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak setuju. Ya, kenapa Ibu Widya? Kalau menurut pendapat saya sendiri, alasan saya tidak setuju karena mendisiplinkan anak malah tidak merasa terdisiplin, tapi malah terasa terbebani karena tekanan yang diberikan. Banyak yang kita kasih tekanan yang terlalu berat dengan yang permasalahan yang seharusnya tidak terlalu berat bagi anak, kayak keterlambatan siswa gitu. Oh, jadi karena dia diberikan hukuman berarti anak itu merasa tertekan. Jadi berarti hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak karena hari ini tertekan, besok bisa dilakukannya kembali. Seperti itu ya Bu ya? Ya, bisa jadi karena tekanan itu dia malah sekolah jadinya. Oh gitu, malah berefek lebih parah daripada yang sebelumnya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bu Teti atas give applause-nya. Berikutnya, ada yang mungkin mempunyai pendapat yang berseberangan. Katanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar? Setuju atau tidak setuju hukuman itu mendisiplinkan anak? Bu Wis, bagaimana Bu Wis? Pendapatnya Bu Wis. Ayo Bu Wis, berbagi Bu Wis. Baik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, bisa.
Bisa. Bisa ya. Kenapa bisa Bu Wis? Mungkin alasannya Bu Wis? Nah, biasanya anak yang kurang disiplin itu adalah anak yang agak malas. Jadi dengan kita disiplin, dengan kita beri hukuman, dia timbul di dirinya rasa termotivasi untuk belajar. Karena tidak mungkin dia tiap hari harus menerima hukuman. Jadi dengan ada hukuman mungkin dia bisa berubah. Oke, terima kasih Bu Wis ya. Kita beri tepuk tangan, applause please. Nah, jadi menurut Bu Wis, mungkin karena diberikan hukuman, maka kesalahan yang dilakukannya sebelumnya tidak akan dilakukannya lagi ya Bu Wis ya. Karena nggak mungkin dia mau menerima hukuman setiap hari. Pasti dia ada rasa malu seperti itu ya Bu Wis ya. Berarti sudah ada dua pernyataan yang berbeda. Baik, kita simpan dulu jawabannya, nanti akan terjawab. Yang kedua, Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu ini pemberian hukuman tapi dengan hal yang positif. Nah, dia dihukum juga tetapi yang positif. Nah, seperti membaca atau membersihkan halaman, itu kan positif itu tindakan hukumnya. Apakah menurut Bapak Ibu juga dapat mendisiplinkan siswa? Tidak setuju. Silakan Bu Echa. Kenapa Bu Echa tidak setuju? Karena menurut saya pemberian hukuman yang seperti membaca, membersihkan halaman itu tidak akan dapat meningkatkan disiplin siswa atau anak, karena membaca itu kan walaupun interaksi ya pengetahuan, tetapi si anak pasti akan berprinsip membaca cuman membersihkan halaman sekolah, membersihkan WC ya, itu kan besok terlambat ulang lagi, bisa terlambat ulang lagi. Apalagi kalau seandainya dia gemar membaca ya Bu Echa ya, dia gemar baca nih, dia terlambat, pasti dia pengennya adalah besok terlambat lagi lah, kan membaca doang. Apalagi hukumannya itu karena konteksnya positif, apalagi tadi katanya membersihkan halaman, tambah pula hobinya memang berkebun, ya malah itu yang dicari oleh anak tersebut, mungkin seperti itu. Iya, oke. Thank you so much Bu Echa. Give applause please untuk Bu Echa. Ada yang berbeda Bapak Ibu. Kita mungkin akan pilih dua jawaban yang berbeda supaya kita jelas bahwasanya di sini di ruangan ini pasti ada dua pernyataan berbeda, jawaban berbeda dari satu pernyataan pemantik ini. Ada yang tidak setuju? Tadi setuju ya Bu Echa ya? Tidak setuju ya? Ada yang setuju? Tidak, berarti satu jawaban. Oke. Tidak apa-apa. Berarti di dalam ruangan ini 12 guru satu hati kita ya, tidak apa-apa ya. Memang kita tidak bisa jauh dari hati kita, selalu dalam fall in love kita ini semuanya. Oke, pernyataan pemantik yang ketiga. Sekarang memberi penghargaan. Kita guru pasti memberikan penghargaan dong kepada siswa kita ya. Bagaimana contoh penghargaan, misalnya kalau betul mungkin dikasih apa gitu. Apakah penghargaan itu dapat memotivasi anak didik kita? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Diberikan penghargaan, mungkin setelah diberikan ini kemudian dia termotivasi untuk belajar gitu. Ya Bu Wis, ayo Bu Wis. Bu Wis kayaknya aktif ini. Bu Wis setuju atau tidak setuju Bu Wis? Setuju. Setuju. Kenapa Bu Wis? Karena berdasarkan pengalaman anak saya di SD, kalau dia diberi hadiah oleh gurunya, maka dia akan bercerita di rumah, sehingga dia menjadi tambah rajin besoknya. Berarti dia dengan diberi penghargaan dia senang ya Bu Wis ya, dan berharap besok mau ambil lagi penghargaan itu ya. Jadi dia termotivasi untuk belajar. Oke, terima kasih Bu Wis. Ada lagi? Tidak setuju. Tidak setuju ya Bu Teti. Kenapa tidak setuju Bu Teti? Ini berdasarkan apa yang telah saya baca ya Bu Maya. Sebenarnya yang disampaikan Bu Wis tadi itu kan memang benar. Kenyataannya memang seperti itu. Iya. Kita pun sebagai orang dewasa diberikan penghargaan kan Senang. melonjak, senang gitu Iya, kan. betul. Ini cuman kata kuncinya, kadang karena penghargaan itu kita tidak ikhlas. Pertama. Iya. Yang kedua, dengan penghargaan itu berarti tujuannya tidak tercapai. Apa maksudnya? Karena seseorang itu rajin hanya mengharapkan imbalan. Berarti jadi tujuannya untuk disiplin sendiri tidak tercapai. Oke, berarti jadi ada harapan-harapan tertentu saat itu. Iya.
Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Teti. Nah, kita simpan dulu jawabannya. Yang menang siapa ya? Bu Wis atau Bu Teti ya? Oke, kita lanjut ke slide kita berikutnya. Nah, tadi saya mengatakan bahwasanya ada konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama tadi saya sampaikan adalah perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini dulu ada yang namanya stimulus respon, kemudian beralih ke teori kontrol. Nah, coba sekarang saya ingin mengadakan suatu bukan atraksi namanya itu ya, percobaan dulu ya. Coba Bapak Ibu genggamkan tangannya satu orang saja, kemudian teman sebelahnya itu membuka genggaman itu, berusaha dengan cara apapun membuka genggaman temannya. Coba Bapak Ibu ya, samping kiri kanannya. Bu Teti mungkin suka sama Bu Ayu, Bu Eca sama Bu Latifah, silahkan. Berusaha semaksimal mungkin bahwa tangannya itu bisa dibuka. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Ada nggak yang bisa terbuka genggaman tangannya atau tertutup terus? Oke. Dibuka satu-satu. Oke. Baiklah Bu Reda. Bu Reda berhasil, Bu Reda? Tidak berhasil? Ada yang berhasil? Tidak ada yang berhasil? Nah, teguh pendirian Bu Ayu. Bu Ayu teguh pendirian ya. Teguh pendirian atau Bu Teti kurang maksimal. Itu aja udah besar tenaganya kita. Oke, Bu Reda, kenapa Bu Melia tidak bisa membukanya, Bu Melia? Ya, pada saat kita menggenggamkan tangan kita, kemudian teman kita itu pasti akan berusaha dengan segala cara membukanya. Ada mungkin dengan menggelitik-gelitik temannya tuh, geli-geli rasanya, akhirnya kekuatannya melemah, buka silah lain katanya, akhirnya dibukanya. Atau mungkin ada yang Bu Reda sama Bu Melia ini ya, buka lah, nanti saya traktir miso. Akhirnya karena tergoda dengan miso yang begitu enaknya, nanti Bu Reda bilang, terbayang miso, dialah dibuka tanggawannya. Maka intinya di sini Bapak Ibu semuanya, yang memegang kontrol, kita kembali ke teori kontrol ini, yang memegang kontrol tangan kita terbuka atau menutup itu siapa sebenarnya Bapak Ibu? Orang diri kita sendiri, orang yang menggenggam itu. Jadi betapapun banyaknya godaan, ibaratnya godaan-godaan dari luar, kalau seandainya kita tetap kukuh dengan pendirian kita, tetap mengontrol diri kita, maka genggaman itu tidak akan terlepas. Jadi sama dengan pada saat kita mendidik anak kita ya. Nah, harus bisa kita mengontrol diri untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak tergoda dengan apapun untuk melakukan hal-hal yang buruk. Itu dalam konsep paradigma stimulus respon yang beralih ke teori kontrol. Makanya di sini dikatakan Bapak Ibu, ada suatu poin yang mengatakan orang lain pada stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Itu teori yang dulu. Nah, teori yang sekarang, teori kontrol mengatakan bahwasanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di situ konsepnya perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke makna disiplin itu sendiri. Untuk mendisiplin disiplin positif, apa sebenarnya itu disiplin? Disiplin itu di sini dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Jadi di dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Kita simak konsepnya Bapak Ibu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kebanyakan ada yang seperti itu. Kalau yang namanya disiplin, pasti mungkin ada rasa tidak nyaman. Tapi tergantung ketidaknyamanannya itu dirasakan dalam segi apa, ya? Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ingat Bapak Ibu, ini adalah kecenderungan umum. Seharusnya di dalam budaya positif itu apakah memang harus ada ketidaknyamanan?
keamanan? Harusnya tidak ada ya kalau yang namanya disiplin positif. Namun kecenderungan umum yang dirasakan orang pada saat itu kalau sudah dengar kata disiplin pasti ujung-ujungnya tidak nyaman. Kenapa? Disuruh datang tepat waktu. Padahal di rumah masih banyak pekerjaan, apalagi anak didik kita ya untuk melakukan hal yang disiplin positif itu, takutnya nanti kena hukum. Jadi bukan melakukan disiplin itu dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, tetapi karena ada rasa tidak nyaman makanya melakukan hal disiplin tersebut. Nah, itu kecenderungan umum yang biasanya dilakukan orang-orang. Nah, masuk kita ke poin berikutnya, itu nilai-nilai kebajikan. Di dalam disiplin positif, Bapak Ibu, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Pasti itu. Kalau disiplinnya disiplin positif, pasti ada nilai-nilai kebajikan. Kita ambil satu contoh saja Bapak Ibu. Sikap yang kita lakukan itu Bapak Ibu, memilih atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu perilaku yang kita lakukan, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa nilai kebajikan yang ada pada konsep membuang sampah pada tempatnya, Bapak Ibu? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu nilai kebajikan itu, ya. Atau mungkin ada lagi Bu Teti, contohnya Bu Teti, dalam suatu perilaku, kemudian nilai kebajikan apa yang ada Bu Teti? Berbuat baik kepada sesama teman dan guru. Berbuat nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan. Perilakunya apa? Perilakunya apa Bu Teti? Sopan terhadap guru. Sopan terhadap guru perilakunya. Nilai kebajikannya apa Bu Teti? Menghargai. Sopan terhadap guru. Kemudian nilai kebajikannya adalah menghargai. Atau misalnya seperti ini Bapak Ibu. Satu kegiatan kita yaitu yang biasa dilakukan setiap hari oleh siswa kita adalah piket. Melaksanakan piket. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada pada melaksanakan piket? Tanggung jawab. Jadi di setiap perilaku yang dilakukan, terutama anak didik kita, itu ada nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Nah, kebetulan karena di 2 tahun ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, maka profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu bisa merupakan beberapa nilai-nilai kebajikan yang kita targetkan untuk siswa kita capai. Makanya di dalam kurikulum merdeka ini adalah ketercapaian 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa profil yang 6 itu? Dimensi yang 6 itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Ini adalah pencapaian utama untuk semua anak didik kita. Misalnya sebentar lagi kita akan melaksanakan proyek P5. Di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proyek P5 itu nanti akan ada yang namanya nilai-nilai kebajikan yang akan tercapai. Misalnya pada proyek tema kewirausahaan, kira-kira kalau seandainya anak-anak itu membuat suatu masakan, dia di dalam satu tema secara bersama, kira-kira nilai kebajikan apa yang ada yang akan dicapai oleh anak tersebut, Bapak Ibu? Gotong royong, bekerja sama, dia saling berkolaborasi. Maka yang ada di sini adalah profil yang tercapai, dimensi yang tercapai adalah dimensi gotong royong. Jadi ingat kembali Bapak Ibu, dalam setiap perilaku yang dilakukan di dalam budaya positif, apapun perilakunya pasti akan ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baiklah Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke 3 motivasi perilaku manusia. Maksudnya di sini adalah pada saat manusia berperilaku, apa yang memotivasinya untuk melakukan hal tersebut? Nah, ada satu pertanyaan pemantik di sini Bapak Ibu, saya lihat di slide-nya. Pernahkah Bapak Ibu, nanti kita larikan ke siswa kita ya. Kita saja dulu di sini. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Terutama kita sebagai seorang guru dapat senyuman dari keksek kita tuh, Bapak Aswandi. Tidak Bu Teti? Atau tidak pun dengan pimpinan kita, atau mungkin kegiatan lain, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman. Misal untuk mendapatkan
mendapatkan uang ada Bu Teti, ada Bu Eca, Bu Widya. Ya, untuk mendapatkan uang. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan pujian. Benar deh. Jujur atau jujur? Nah, bayangkan ya Bapak Ibu ya, anak didik kita cenderung biasanya akan melakukan seperti ini. Ingin mendapatkan senyuman dari gurunya. Contohnya, Bu, boleh saya makan infokusnya Bu? Atau mencari atau melihat senyum guru itu saja sudah hal yang luar biasa bagi anak. Atau dia ingin mendapat bukan uang mungkin ya, nilai. Lalu apa yang dilakukannya? Dia melakukan sesuatu, apa dia bilang? Bu Latifah manis sekali hari ini. Lalu Bu Latifah bilang, nilainya tetap segitu ya. Ada seperti itu. Karena apa? Kita tidak bisa pungkiri di semua siswa, di masing-masing siswa kita ini, dia melakukan sesuatu pasti atas dasar yang seperti itu. 1000 anak kita semuanya pasti sebagian besar ada yang seperti itu. Atau untuk yang paling lazimnya adalah untuk mendapatkan pujian. Itu pemantik pertama. Berarti ada ya dari kita ya. Kemudian pemantik kedua, kira-kira apalagi alasan selain yang ini nih Bapak Ibu, apalagi alasan orang lain untuk melakukan sesuatu selain mendapatkan pujian, mendapat senyuman, mendapatkan uang, mendapat hadiah, apalagi Bapak Ibu? Dapat pahala. Mendapat Penghargaan. Iya, mendapatkan penghargaan. Apa contohnya Bu Teti? Tapi mungkin ini salah satu penghargaan ya Bu Teti ya. Oke, mendapatkan uang ya. Oke, apalagi selain mendapatkan penghargaan. Kalau ini kan penghargaan ini, mendapat hadiah, mendapat uang. Dan konsepnya adalah dia melakukan sesuatu untuk ada penghargaan kepada dia, baik itu dalam bentuk senyuman, mendapatkan uang hadiah. Ada nggak dalam bentuk lain orang ini untuk melakukan sesuatu? Dia mau melakukan sesuatu karena ada faktor tertentu. Pahala. Pahala itu mungkin penghargaan juga ya Bu Eca ya, tapi konteksnya lebih vertikal ke atas. Ingin mendapatkan ilmu. Ingin mendapatkan ilmu, melakukan sesuatu ingin mendapatkan ilmu, itu masih positif nggak Bapak Ibu? Positif. Ada nggak kira-kira negatifnya? Mendapatkan jodoh. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang. Nah, kita datang nih, kita ambil saja guru, belum siswa kita lagi. Kita datang tepat waktu ke sekolah mengajar. Pertama pasti ya, kalau karena kita niat lillahi ta'ala, pasti karena kerja itu budaya positif itu. Apa kira-kira lagi yang membuat kita datang tepat waktu? Bukan karena faktor itu. Karena takut dihukum. Tuh berarti adalah dalam faktor yang negatif. Konsepnya adalah hukuman. Kenapa? Kalau Bu Latifah tidak datang tepat waktu keseringan, maka Pak Aswandi tidak menandatangani sertifikasi. Ya seperti itu. Itu namanya belum disiplin positif. Karena kita tidak bisa juga menghindari itu ada. Dan bisa juga dari sekian persen, 100% siswa guru yang ada di sini, mungkin bisa partnya mungkin banyak ya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Tapi kita tidak mungkiri itu pasti ada. Nah itu pertanyaan pemantiknya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya ada orang itu melakukan sesuatu untuk hal yang mendapatkan penghargaan, ada yang karena takut dihukum untuk hal yang negatif. Cari aman ada itu. Ya, cari aman. Nah, oke. Nah, kita lihat satu-satu. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang barusan dibilang sama Bu Teti tadi. Menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku. Motivasi terendah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu, kalau kita pernah melakukan itu adalah memang motivasi kita melakukan sesuatu bagus, kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai guru, masuk ke kelas tepat waktu, itu kan bagus. Tetapi kalau karena dimotivasi ketidaknyamanan, itu adalah motivasi terendah dari perilaku seseorang. Dan kita rasa kita tidak mau ada di poin ini. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kenapa orang berperilaku? Kenapa orang melakukan ini untuk mendapatkan penghargaan yang tadi? Ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama, karena ini lebih positif.
Ya, kalau ini kan negatif kesannya, ini lebih positif. Jadi tingkatannya satu di atas yang ketidaknyamanan. Nah, yang mana yang paling baik? Maka seharusnya kita ada di posisi yang ketiga ini. Yang mana itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ibarat kata kita merefleksi diri kita bahwasanya kita datang ke sekolah, kita datang tepat waktu adalah meyakini bahwa diri kita ini adalah kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya bahwa tepat waktu itu memang hal yang positif yang harusnya ikhlas kita lakukan. Nah, kita berada di posisi yang nomor 3. Maka dari yang ketiga motivasi perilaku ini, kalau kita kerucutkan dia, maka itulah yang biasa kita kenal keseharian Bapak Ibu. Ada yang namanya motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Itu sudah biasa kita lakukan. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman serta memperoleh imbalan, itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Tetapi yang kita yakini dari diri kita sendiri bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan, maka itu yang disebut dengan motivasi internal. Mudah-mudahan kita para guru hebat di sini bisa melakukan sesuatu berdasarkan motivasi internal. Nah, motivasi internal ini di sini Bapak Ibu diterangkan, inilah tujuan dari disiplin positif. Nah, ini ini bisa, tetapi tidak mengarah ke disiplin positif. Oke, kita kaji lagi sekarang. Ada yang namanya istilahnya hukuman, ada yang namanya istilahnya konsekuensi, ada istilah yang namanya restitusi. Pertanyaannya, apa beda antara yang tiga ini? Pernah nggak dengar beko dihukum, beko karena konsekuensi? Nah, pertanyaannya, beda hukuman dengan konsekuensi apa? Lalu ada satu lagi, ini yang paling baik nih, nanti kita kaji kembali. Ada yang namanya restitusi. Apa itu hukuman? Kita lihat tabel di sini sedikit Bapak Ibu. Di atas ada namanya apa ini Bapak Ibu? Identitas gagal. Kemudian di sini ada apa? Identitas sukses. Di bawah identitas sukses ada apa? Disiplin. Di bawah disiplin ada konsekuensi dan restitusi. Dari tabel saja bisa kita simpulkan bahwasanya kita bisa mengatakan anak didik kita itu gagal kalau seandainya dia baru masih dalam tahap melakukan sesuatu karena hukuman. Itu identitas gagal namanya. Jadi dia melakukan sesuatu tapi masih hukuman, belum terasa menyerap dalam dirinya. Itu identitas gagal bagi anak. Nah, yang dikatakan disiplin dan mengarah ke identitas sukses dari seorang anak kalau seandainya dia melakukan dua hal ini, yaitu konsekuensi atau restitusi. Lalu apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita lihat kesimpulannya di sini Bapak Ibu ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Si A masuk kelas, ketok pintu. Assalamualaikum Bu, terlambat. Lalu ibunya bilang, kenapa kamu terlambat? Lari, keliling lapangan 100 kali. Itu maksudnya apa itu Bapak Ibu? Hukuman. Makanya di sini hukuman itu sifatnya tidak terencana, hanya tiba-tiba. Apa yang terpikir di kepala itu yang dibilang. Tidak pikir, disuruhnya nanti bersihkan WC guru, WC siswa, sudut sana, sudut sini. Biasanya hukuman itu sifatnya nyakitin. Bisa nyakitin fisik, bisa nyakitin hati. Pernahkah kita melakukan itu? Pernah. Itu dikaji. Menyakiti mental anak didik kita. Itu yang harus kita lakukan, bahwasanya kita harus menghindari itu supaya identitas gagal dari anak itu tidak muncul. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu hukuman. Pas dia masuk, dia nggak mikir, nanti kalau seandainya saya datang terlambat nih, pasti bersihkan WC. Enggak, ternyata pas waktu terlambat, keliling lapangan 100 kali.
Karena tidak ada aturan yang mengikatnya bahwa dia terlambat itu harus belusukan WC. Karena apa? Terlambat atau tidak terlambatnya dia itu tergantung isi kepala gurunya. Gurunya pada saat dia terlambat itu mau apa? Itu yang akan muncul di kepala gurunya. Ibarat kata apa yang tertuang di kepala itu yang diucapkan langsung kepada anak pada saat anak melakukan kesalahan. Jadi tiba-tiba saja dan anak tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat satu arah. Satu arah itu maksudnya dari guru saja. Tahukah anak bahwa dia akan kalau dia melakukan kalau dia terlambat itu akan dihukum 100 kali? Tidak tahu. Jadi hanya itu dari satu arah gurunya saja yang membuat seperti itu. Nah, kemudian di sini dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Tanpa ini kata kuncinya, tanpa kesepakatan antara guru dan murid. Nah, hukuman diberikan bila berupa fisik. Itu yang saya bilang tadi, bisa bersifat fisik, dia nyakitin fisik, nyakitin mental siswa. Nah, di dalam disiplin ada kita masuk kembali konsekuensi. Lalu apa konsekuensi itu? Sama sebenarnya, tetapi dia dalam bentuk dalam waktu jangka pendek. Sekolah kita ini kan punya peraturan. Contohnya, kalau anak kita terlambat, kira-kira pertama apa dulu konsekuensinya yang ada di aturan kita? Sudah dibuat aturannya di sekolah ini. Oke, kalau anak kita terlambat, yang pertama yang harus dilakukannya adalah minta izin ke piket. Tahukah anak kalau seandainya terlambat harus minta izin ke piket? Tahu. Itu yang dinamakan konsekuensi. Beda dengan hukuman tadi. Hukuman tadi hanya berdasarkan gurunya saja. Apa yang terpikir oleh gurunya itu yang diucapkan oleh gurunya pada saat memberikan hukuman. Tapi konsekuensi pada saat anak melakukan kesalahan, dia tahu, kalau saya terlambat nih, pasti saya disuruh ke piket dulu nih. Nanti pas di piket, nanti baru ada aturan berikutnya yang akan dilaksanakan oleh siswa tersebut untuk menutupi kesalahannya. Atau misalnya, bolehkah siswa kita membawa HP ke sekolah? Kalau seandainya ada di dalam satu sekolah menerapkan tidak boleh membawa HP dan dituangkan dalam peraturan dan dibuatkan di dalam spanduknya ini, maka itu disebut dengan konsekuensi. Jadi anak tahu pada saat dia bawa HP, yang akan terjadi adalah mungkin HP-nya ditangkap mungkin oleh guru yang bersangkutan, kemudian diproses dulu dengan orang tua, baru nanti dikembalikan. Kalau aturannya memang ada, setidaknya anak tahu bahwasanya pada saat dia melakukan kesalahan itu, ini yang akan dapatnya. Beda dengan hukuman tadi, dia melakukan kesalahan, dia nggak akan tahu apa yang akan terjadi sama dia karena tergantung gurunya. Tidak ada aturan yang mengikat. Itu beda antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, coba kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Kecil ya. Oke, saya bacakan saja. Apakah poin ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, dipilih ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Masuk kemana itu? Hukuman. Oke, yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Oke, ini Bapak Ibu guru-guru hebat semua nih ya. Betul saja jawabannya semuanya. Tepuk tangannya dulu supaya lebih meriah, menghilangkan kantuk ketahuan. Kemudian lagi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Dia nulis nyoret sendiri itu meja, otomatis dia jawab membersihkan meja itu konsekuensi namanya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, jadi apa kuncinya antara hukuman Ibu? Tidak nyambung antara kesalahan dengan yang akan disuruh hukuman yang diberikan. Itu konsep hukuman nggak nyambung. Dia itu terlambat, tapi yang diberikan adalah push up, atau yang diberikannya adalah keliling lapangan. Nah, coba kita lihat poin yang di sini. Nah, poin yang mana nih? Saya juga bingung pula ini bacanya. Bukan. Peraturan 10 menit. Nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali.
karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi hukuman itu Bapak Ibu. Nah, kenapa? Tadi kan lari keliling lapangan kan juga termasuk hukuman. Kenapa sampai di sini dia konsekuensi? Karena pelajarannya PJOK, cocok. Maka di situ konsekuensi. Tapi kalau saya ini, kalau misalnya sama Bu Eca nih belajar biologi, Bu Eca sudah di ruangan, kemudian siswanya datang terlambat, tuh kamu bersihkan WC, katanya seperti itu. Nggak matching. Tapi kalau pelajaran Pak Yusuf yang guru olahraga, Ibu Latifah ya, itu karena terlambat 10 menit disuruh keliling lapangan, masa cocok, ibaratnya itu sebagai pengganti pemanasan. Itu namanya konsekuensi. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus di sini kita hilangkan hukuman terhadap anak didik kita. Yang kita lakukan adalah konsekuensi, dan yang paling baik adalah restitusi. Lalu apa itu restitusi? Oke. Ini jawabannya tadi, kita tidak bahas semuanya Bapak Ibu ya. Ini jawaban ke semuanya tadi. Nah, ada satu lagi nih istilah dihukum oleh penghargaan. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang tahu apa maksudnya? Biasanya kita kan kalau dikasih penghargaan kita bangga ya, kita senang ya. Tapi kenapa ada istilah dihukum oleh penghargaan? Minta pendapatnya Bapak Ibu. Ya, karena contohnya Ibu Nurul, dibaca mungkin ya, silakan baca. dihukum oleh penghargaan ini salah satu contohnya ketika sudah diberikan penghargaan oleh kepala sekolah, misalnya jadi guru yang teladan di sekolah, yang jarang terlambat, ibaratnya guru yang tidak pernah terlambat. Jadi ketika ada suatu yang menyebabkan bapak atau ibu guru itu terlambat, jadi agak astagfirullah, baru kemarin ini dapat penghargaan, nah takutnya nanti dapat cemohan. Iya, karena sudah terbiasa ya Bu Eca ya dengan penghargaan. Karena Bu Ibu, kita itu selama ini kita berpikir bahwa memberi penghargaan kepada anak itu positif. Ternyata memberi penghargaan itu sama dengan menghukum. Sama dengan menghukum siswa. Kita bayangkan nih, kita di kelas, pada saat kita betul saja jawaban anak, kemudian kita kasih penghargaan anak tersebut. Nanti besoknya dia akan nunggu penghargaan itu pada saat dia jawabannya benar. Pada saat dia memberikan jawaban yang benar tetapi tidak ada penghargaan yang ada pada dirinya, maka dia akan down. Kok hari ini nggak dikasih penghargaan? Ibarat kata, kok ibu sudah berubah sekarang? Dia sendiri yang hukum dirinya. Bahasanya dia sudah terbiasa dengan hal itu. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah penghargaan itu perlu kalau di titik-titik atau di kondisi tertentu. Kalau seandainya penghargaan itu sering kita lakukan, maka yang ada adalah hati anak itu akan rusak dibuatnya pada saat penghargaan itu tidak kita berikan lagi. Yakinlah Bapak Ibu? Pada saat kita tidak berikan lagi. Tapi kalau sekali-sekali, mah itu wajar, hanya untuk memotivasi saja. Makanya penghargaan itu itu dalam kurun waktunya harus dalam jangka waktu pendek, bukan dalam waktu panjang. Ya, itu penghargaan. Maka di sini Bapak Ibu, saya bacakan di sini. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Penghargaan itu efektif kalau kita lakukan dalam jangka waktu pendek. Itu yang saya bilang, tidak setiap waktu pada saat anak itu jawabannya benar kita berikan penghargaan. Kalau dalam jangka waktu panjang seperti itu, maka konotasinya adalah dihukum oleh penghargaan. Lalu, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Yang saya bilang tadi, menunggu dan menunggu penghargaan yang diberikan oleh gurunya. Dan serta nantinya akan kehilangan motivasi secara sendirinya. Mulanya sudah termotivasi nih, karena sudah diberikan penghargaan, seperti kata Bu Wis tadi, diberikan anak penghargaan, lalu dia termotivasi untuk melakukannya. Nah, kalau seandainya pada titik tertentu penghargaan itu hilang, maka otomatis motivasinya juga akan terturun. Itu yang namanya tadi dihukum oleh penghargaan. Kita refleksi ke pertanyaan pemantik. Saya rasa tadi terjawab pertanyaan pemantik yang sebelumnya. Nah, kemudian lagi di sini penghargaan itu
dapat mematikan kreativitas. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Merusak hubungan seperti tadi. Yang mulanya gurunya sudah peduli karena beri penghargaan, kemudian besoknya tidak memberi penghargaan lagi, maka siswa itu akan terjadi gap antara guru dengan murid. Ibarat kata dia sudah berpikiran negatif bahwasanya guru itu nggak sayang lagi sama saya. Itu yang namanya penghargaan itu dapat merusak hubungan. Penghargaan itu dapat merusak kreativitas. Pada saat diberikan penghargaan, dia kreativitasnya tinggi. Pada saat tidak diberikan penghargaan, kreativitasnya pun akan melemah. Jadi Bapak Ibu, kita harus hati-hati dengan yang namanya penghargaan. Jangan sampai kita terlampau berlebihan dalam memberikan penghargaan, karena konteksnya nanti adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, apa yang paling baik tadi katanya Bapak Ibu? Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ibarat kata di sini restitusi yang terkandung dalam ada berapa tadi 3 motivasi manusia berperilaku Bapak Ibu? Ada 3 ya. Tetapi kalau dikerucutkan lagi ada berapa? Ada 2. Ada yang eksternal, ada yang internal. Kira-kira restitusi ini masuk yang mana ini? Masuk yang internal, karena dia sudah meyakini bahwasanya dia sudah melakukan kesalahan, kemudian kesalahan itu dia mencoba memperbaiki, dan kemudian apa yang dilakukannya setelah itu restitusi. Makanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu, pada saat anak kita melakukan kesalahan nih, anak kita tidak piket, kemudian kita berikan tadi hukuman. Hukuman itu identitas apa tadi Bapak Ibu identitasnya? Identitas gagal ya. Hukuman itu adalah identitas gagal. Nah, kira-kira setelah diberikan hukuman, besoknya lagi dia apakah sadar dengan kesalahannya itu? Belum tentu. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ibarat kata dia melakukan piket berikutnya bukan dengan alasan suatu keikhlasan, bukan karena rasa tanggung jawab. Namun di dalam restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid bahwasanya dia akan memperbaiki, dia sadar bahwa dia salah, dia akan berusaha untuk memperbaikinya, dia akan ada rasa tanggung jawab di sana, dan kemudian dia akan berusaha merubahnya dengan hal yang lebih baik untuk kedepannya. Itu restitusi. Nah, kalau restitusi itu akan membuat karakter peserta didik itu lebih kuat. Kalau seandainya tadi kita memberikan hukuman, dia lakukan, itu belum ada rasa tanggung jawab. Tetapi kalau seandainya kita lakukan restitusi, dia sadar dengan kesalahannya, maka karakter yang namanya tanggung jawab itu akan semakin kuat melekat pada dirinya. Ibarat kata, kalau sudah kuat terhadap pada dirinya, besoknya akan dia lakukan lagi karakter positif tersebut, kemudian besok dilakukan lagi, maka yang tercipta adalah tadi yang pertama sekali, yaitu budaya positif. Ujung-ujungnya kembali budaya positif. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, maka dia laksanakan piket. Dia ingin menjadi orang yang teratur, maka dia datang tepat waktu. Semuanya dilakukan atas dasar kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Bukan karena faktor eksternal, tetapi karena faktor internal. Restitusi, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Pernah nggak kita lakukan itu? Kita sering komen orang lain tuh.
Dia datang terlambat saya tahu itu. Padahal dia tidak mengevaluasi diri, padahal dia juga sering datang terlambat. Jadi mengubah identitasnya dari mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri, itu yang namanya atas dasar kesadaran. Itu disebutkan oleh Dr. William Glasser ya, yang menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, tetapi orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Kita mau jadi orang bahagia atau tidak bahagia? Kalau kita ingin menjadi orang bahagia, maka kuncinya adalah kita mengevaluasi diri sendiri. Nah, itu yang nanti akan kita terapkan kepada anak didik kita, bahwa dia harus menjadi orang bahagia, bukan menjadi orang yang tidak bahagia dengan memiliki karakter yang kuat yang melekat pada dirinya. Nah, membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, karena tadi ada restitusi, dia menyadari bahwasanya dia harus melakukan karakter-karakter tersebut. Nah, kita bisa dapat cerminannya pada saat kita membuat keyakinan kelas di lokal kita masing-masing. Coba lihat di sini Bapak Ibu, ada jawaban pemantiknya ini. Pertanyaan berikut, mengapa kita memiliki peraturan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa yang kita yakini? Kenapa kita memakai helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Memangnya apa yang kita yakini makanya kita memakai helm? Supaya atas dasar keselamatan dan mematuhi peraturan, dan kemudian atas dasar untuk keamanan diri sendiri. Nah, biasanya itu kita membuat peraturan-peraturan yang ada di kelas. Hari ini kita ganti peraturan-peraturan itu dengan yang namanya keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini kita memasukkan nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita dapatkan. Jadi bukan seperti ini lagi. Minta contoh satu Bu Teti. Apa contoh peraturan Bu Teti? Peraturan. Ya, peraturan. Kita ganti sekarang peraturan itu dengan yang namanya keyakinan kelas. Tidak ada lagi yang namanya peraturan, tetapi hanya keyakinan kelas. Nah, bahasa keyakinan kelas itu adalah mengandung nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Contohnya apa kira-kira Bu Teti? Peraturan itu biasanya ada makna negatif enggak Bapak Ibu? Jangan merokok misalnya. Jangan merokok, itu aturan. Jangan merokok. Kira-kira kalau keyakinan kelasnya apa itu? Merokok dapat membahayakan. Apa nilai kebajikannya dari jangan merokok? Kesehatan. Nah, menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan dan keselamatan di diri. Atau misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, itu aturan. Ada di sekolah kita. Jangan membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Kita ganti menjadi keyakinan kelas. Apa kira-kira Bu Eca? Buanglah sampah pada tempatnya. Atau kita masukkan nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Kebersihan. Sambung Bu Eca. Kebersihan dan Keindahan. peduli terhadap kebersihan dan keindahan. Ada kata pedulinya di situ. Peduli itu kan salah satu nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, peraturan-peraturan yang mungkin ada di kelas Bapak Ibu hari ini yang ada di kelas, kita ambil, kita buang, kita ganti dengan yang namanya keyakinan kelas. Tidak ada lagi di dalam keyakinan kelas itu ada kata-kata negatif. Jangan, tidak boleh. Apalagi Bapak Ibu yang negatif? Jangan, tidak boleh, dilarang, tidak ada di situ. Itu namanya peraturan itu. Kita ganti dengan keyakinan kelas dengan memasukkan apa tadi Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Jadi kesannya lebih positif dan diyakini oleh siswa untuk dilaksanakannya dengan keikhlasan. Kalaulah ikhlas, insya Allah budaya positif itu akan terlaksana dengan sendirinya. Nah, kayak ini Bapak Ibu ya. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Bapak Ibu, karena kita di sini adalah guru, maka kita harus tahu bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, langkah pertama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sifatnya abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Belum ini ya. Ini itunya itu ya. Aturan ini prosedurnya. Mohon maaf, prosedurnya.
keyakinan kelas itu mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah. Nah, nanti kita duduk di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru duduk di sini, anak murid kita di situ, kita dengarkan curhat mereka. Mereka itu ingin apa? Maunya seperti apa? Beda kalau peraturan Bapak Ibu, kalau peraturan itu sudah ada stop tertulis saja di dalam situ. Nah, kemudian peraturan itu dilemparkan kepada siswa. Kalau seandainya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita berdiskusi, bercurah pendapat, kita dengarkan curah pendapat para peserta didik kita. Nah, setelah curah pendapat, langkah apa lagi yang kita lakukan? Kita catat semua masukan-masukan siswa kita itu. Apa yang dicurhatkannya, apa yang ingin diberitahukannya, kita catat semuanya. Kita catat di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapat tersebut. Itu langkah kedua. Langkah pertama apa tadi Bapak Ibu? Mendengar curahan pendapat. Yang kedua tadi mencatatnya. Lalu apa setelah itu? Susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalau masih ada anak didik kita tadi yang bercurah pendapat, Bu, jangan piket terlambat. Misalnya curah pendapatnya seperti itu. Kita tulis dulu. Maka nanti di prosedur ketiga, kita ganti kata jangan yang dicurahkan pendapat oleh anak didik kita dengan kata-kata yang positif. Nah, setelah kita ganti menjadi yang positif, prosedur berikutnya apa lagi? Tinjau kembali curahan pendapat itu sesudah dicatat. Kemudian Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi kalau setelah kita ganti ke yang positif, kalau masih ada nadanya seperti nada peraturan, kita ganti atau perlu kita buang saja. Yang penting tidak ada konsep peraturan di sini. Lalu langkah berikutnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Lalu setelah itu warga sekolah dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya. Alah ditinjau ulang Bapak Ibu, dikembalikan kepada siswa. Bagaimana anak-anak? Setuju seperti ini keyakinan kelas bersama? Kalau seandainya dia setuju, maka langkah terakhir kita adalah menempelkannya ke dinding kelas. Dibuat oleh salah satu murid, mungkin dibuat, dicatat bagus-bagus, kemudian ditempelkan di dinding dengan versi kreativitas mereka masing-masing. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah kita membuat keyakinan kelas tadi, kita ini akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Kita harus tahu Bapak Ibu sebagai guru itu kebutuhan. Kenapa anak kita itu melenceng dari peraturan? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi jangan Bapak Ibu pada saat anak kita itu sudah melakukan kelas kesalahan, kita cari kebutuhan apa yang tidak dia terpenuhi, lalu bagaimana antisipasi kita untuk membuat kebutuhannya itu menjadi terpenuhi sehingga untuk masa depannya dia tidak melenceng lagi dari yang dia lakukan pada saat itu. Nah, apa 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makan. Bisa kasih contoh Bu Eca? Kenapa anak itu melenceng dari segi kebutuhannya bertahan hidup Bu Eca? Misalnya ketika belajar ada siswa yang keluar masuk, dia izin makan, ya berarti dia kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Iya. Dia izin untuk makan. Iya, satu sikap siswa kita, kalau misalnya kita melihat siswa kita sering keluar masuk, kadang kalau kita sebagai guru kan terpancing emosinya tuh, keluar masuk aja ke radio. Padahal sebenarnya tadi pagi dia belum makan, makanya dia tadi sering keluar masuk. Maka di sini bahasanya kita mungkin bisa panggil, kita arahkan dia bahwasanya pagi makan dulu dan segala macam. Kalau semuanya itu terpenuhi, maka untuk berikutnya dia tidak akan keluar masuk lagi pada saat pembelajaran. Apa kebutuhan dasar yang kedua? Kasih sayang dan rasa diterima. Anak kita itu melenceng dari yang seharusnya karena kebutuhan kedua ini tidak didapatkannya. Bisakah kasih contoh Bu Latifah?
rasa diterima dan kasih sayang, Bu Latifah? Seperti siswa yang selalu mencari perhatian saat belajar, Bu. Iya, dia selalu mencari perhatian. Kira-kira apa yang tidak dia dapatkan di rumah itu, Bu Latifah? Semuanya tidak dapat perhatian dari orang. Iya, bisa jadi orang tuanya pergi pagi, pulang sore, sibuk dan segala macam. Tidak ada kasih sayang yang dia dapatkan dari orang tua. Akhirnya di sekolah, dia berusaha mencari-cari bagaimana guru itu bisa perhatian kepada dia. Bagaimana Bu Latifah itu bisa fokusnya hanya ke dia saja. Tidak memperhatikan siswa lain. Kalau siswa lain berarti dia cemburu. Berarti ada di sana kebutuhan untuk rasa sayang diterimanya tidak dapat dipenuhinya. Anak guru kayak gitu, Bu. Anak guru? Maksudnya Bu Eca? Pagi-pagi. Oh iya. Berarti anak kita ya Bapak Ibu ya. Pagi-pagi. Pokoknya sebelum malam tuh anak kita aja mesti kayak gimana dah. Tangki sedikit seperti itu. Iya ya. Ya, berarti kita harus hati-hati ya. Jangan kita mendidik anak yang ada di sini 1000. Ternyata anak kita masuk termasuk salah satu anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mudah-mudahan bukan kita golongannya di situ ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yang berhubungan dengan kekuatan pencapaian sesuatu, menjadi kompeten. Apa maksudnya Bu Teti? Misalnya seperti ini, dia ingin dihargai dengan kompetensinya. Misalnya kalau kekuasaan itu dia ingin dihargai dengan kompetensi yang ada. Kebetulan anak itu misalnya cerdas, ternyata guru sedikit mengabaikan. Jadi dia menonjolkan dirinya biar diakui. Iya, iya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kadang ada kita anak kita itu ya, dia cerdas tetapi pendiam, ya. Tapi kalau kita tahu dia cerdas, bagaimana kita bisa ibarat kata menarik dia supaya bisa dia terlibat. Sebenarnya anak cerdas itu dia mau ditarik. Maka kita adakan bahwa kita libatkan dia mungkin dalam suatu kegiatan ya Bu Titi ya. Dari mungkin kita masukkan ke dalam perlombaan mungkin seperti itu. Maka dia merasa kompetensinya itu diakui. Lalu kebutuhan yang ketiga, yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan menginginkan pilihan, mencoba, perlu banyak bergerak. Maksudnya apa ya Bu Eca? Yang nomor 4 ini kebebasan, kebutuhan anak itu kebutuhan dasarnya kebebasan. Menurut Bu Eca bagaimana? Ketika anak itu memilih suatu kebutuhan dasar yang keempat itu yaitu kebebasan, menginginkan pilihan. Jadi ketika anak itu untuk memilih suatu pilihannya, misalnya kayak memilih jurusan, jadi dia tuh bebas. Jadi tidak, kalau kita kan sebagai guru karena dia pintar misalnya nih, ambilnya kedokteran aja atau teknik sipil aja, padahal dia sendiri dia tidak mau itu, dia maunya jadi pengacara atau dia mau jadi ahli pertanian seperti itu. Iya, banyak sekarang ini ya para orang tua yang menginginkannya anaknya jadi dokter, padahal dia tidak mau. Di situ tidak ada kebebasan. Padahal dia nggak mau jadi dokter, dia mungkin mau jadi ekonom. Akhirnya dijalaninya dokter itu, tapi apa yang nanti akan terjadi? Gagal. Jadi kita harus biarkan anak kita itu bebas memilih. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Artinya kesenangan ini adalah kita biarkan anak itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disenanginya. Ya, itu adalah 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus kita sebagai guru itu harus jeli memperhatikannya. Di titik mana dia tidak terpenuhi, maka disitulah poin kita untuk mencari kelemahannya, untuk kita tutupi sehingga kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi itu dapat terpenuhi dengan arahan dan binaan kita sebagai seorang guru. Tugas kita berat Bapak Ibu sebagai seorang guru untuk membuat anak didik kita berhasil. Nah, di dalam restitusi, kita kembali restitusi Bapak Ibu, ada yang namanya 5 posisi kontrol. Kita mengenal 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ada yang namanya sebagai penghukum. Itu yang seperti tadi. Kenapa kamu datang terlambat? Emang kamu tidur tadi jam berapa? Nggak mikir kamu? Kepala kamu di mana? Itu ibarat kata penghukum. Lari kamu keliling lapangan. Itu fungsi kita. Kita hindarkan posisi kontrol kita sebagai penghukum dalam hal ini, karena itu tidak baik. Ada guru yang melakukan itu? Ada. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ada seorang guru itu yang membuat anaknya itu seperti merasa bersalah.
Contohnya ya Bapak Ibu ya, dia nggak kasar. Kalau penghukum bahasanya kasar, guru itu bahasanya kasar. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, gurunya ngomong seperti ini nih. Kenapa anak ibu terlambat? Kan ibu jadi sedih jadinya. Kalau terlambat seperti ini, banyak anak murid ibu yang terlambat. Nanti Bapak Kepala Sekolah nyangkanya ibu nggak bisa mendidik siswa-siswa ibu semua. Bicaranya halus, tapi tetap apa kata anak, dia merasa, sudah bersalah saya sama ibu. Berarti ibu nanti dimarahi sama Kepsek, dikatakan tidak bisa mengelola anak dengan baik. Itu guru yang selalu ngomongnya itu lambat, lembut, tetapi mungkin lebih parah dari penghukum. Menciptakan rasa bersalah pada diri anak. Jadi kita juga tidak boleh menjadi guru yang dalam posisi kontrol penghukum atau posisi pembuat rasa bersalah. Karena di sini dikatakan bahwasanya guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka di sana adalah identitas gagal. Nah, identitas berhasil. Nah, identitas sukses kepada diri anak. Kalau seandainya kita posisikan diri kita sebagai seorang guru, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Kalau teman bagaimana itu? Teman seperti ini Bapak Ibu. Ibarat kata seperti, ayolah lakukan demi ibu. Itu kan kayak ibaratnya nggak ada gap antara anak dengan guru ya. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, jadi kalau seandainya dia tidak melakukan itu, gimana rasanya itu ya? Kita merasa mana kamu tidak mau, ibu masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ibarat kita bicara dengan teman-teman kita, tetapi di situ tidak ada rasa tanggung jawab kepada diri siswa tersebut. Ibarat kata ini semuanya dibiarkan saja gurunya. Tidak ada rasa tanggung jawab, ketergantungan ya Bu Eca ya, ketergantungan terhadap guru tersebut karena posisi kita sebagai seorang teman kepada anak murid kita. Nah, kemudian pemantau Bu Eca bagaimana kira-kira Bu Eca? Posisi pemantau? Sesuai aturan ya, dia harus sesuai dengan aturan. Nah, ada sanksi, ada konsekuensi nanti yang akan didapatkannya. Dan itu nanti memang ada identitas sukses ya. Tetapi yang paling baik adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru adalah sebagai posisi manajer. Oke, pada pasal kita ibarat kata posisi manajer itu kita membuat siswa itu sadar akan kesalahannya, dia yakini bahwa itu ada kesalahannya dan dia yakini bahwasanya dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu lagi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Itu restitusi ya Bapak Ibu ya. Ada rasa tanggung jawab dalam dirinya seperti itu. Dia tidak tergantung kepada orang lain. Dia tidak dia merasa melakukan sesuatu itu dengan keikhlasan. Kita buat posisi kita sebagai manajer untuk menciptakan rasa tanggung jawab terhadap diri peserta didik kita pada saat dia melakukan kesalahan. Nah, coba lihat pertanyaan Bapak Ibu. Ada pernyataan-pertanyaan di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bahasa seperti itu adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kamu orang atau tidak ini? Nah, itu biasanya kalau posisi guru yang seperti itu adalah penghukum. Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan lakukan seperti itu. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu bahasa guru sebagai seorang teman. Kemudian pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, ibarat kata dia melakukan itu karena ada aturan mendapatkan stiker bintang. Itu adanya pemantau. Kalau manajer seperti ini Bapak Ibu.
bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita bertanya kepada murid, bukan kita yang mencarikan solusinya, tetapi dia sendiri yang mencari solusi. Dia sadari kesalahannya dan dia sendiri yang mencari solusinya. Itu yang ibarat kata dia menciptakan keyakinan ke dalam dirinya bahwa tadi perbuatan yang dia lakukan salah itu, dan dia yakin bahwasanya yang kurang dari dirinya adalah seperti ini, dan besoknya akan dia lakukan perubahan. Bukan kita yang menyuruhnya, tetapi dia yang sadar sendiri. Jadi konsep restitusi adalah siswa itu menyadari kesalahannya dan mau bertanggung jawab. Kalau penghukum, kamu selalu yang jadi terakhir. Kapan kamu yang pertamanya ini? Dari dulu kamu terakhir terus. Terlambat terus, terakhir terus. Kamu mau jadi anak bodoh di kelas ini? Oh, itu lebih ekstrim lagi. Mau tinggal kelas. Nah, itu posisi guru. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kira-kira ada nggak ya seperti itu, Mbak? Banyak ya ibu-ibu ya, banyak sekali ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan guru-guru hebat yang ada di sini bisa yang mendengar ini bisa mengadakan setelah materi disampaikan, bisa mengadakan perubahan diri ya Bapak Ibunya, agar kita memposisikan diri kita sebagai apa tadi Bapak Ibu? Sebagai seorang manajer, dan itu ada dalam praktek segitiga restitusi. Ya, kita lihat di sini sedikit Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, ada menanyakan keyakinan. Ini kan ada nih Bapak Ibu ya, ada siswa yang datang, Bu, si Wahyu itu sering aja dia mencolek. Saya nggak terima digitukan Bu. Pokoknya saya nggak mau, panggil dia Bu, bla 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 seperti ini. Pada saat kondisi marah itu, kita menstabilkan identitas ada 2 versi. Bisa dari ucapan, bisa dari tindakan. Pada saat anak kita itu sedang seperti itu, apa yang kita lakukan? Anak ibu sedang apa? Silakan duduk dulu nak. Kenapa terengah-engah seperti ini? Minum dulu ayo. Dia kan tadi sedang emosi tuh. Maka kita stabilkan identitasnya. Mungkin pertama kalau tindakan seperti itu. Atau mungkin dari ucapan. Kalau seandainya jadi ibu sih, kalau kepala ibu dicolek sama orang, ibu juga marah sih. Ibarat kata pada saat kita ngomong seperti itu kepada anak itu, dia akan merasa, ibu kayaknya di posisi saya nih, ibu kayaknya belain saya nih. Berarti dia stabil dulu identitasnya dulu. Dari yang marah tadi dia sudah teredam. Itu namanya menstabilkan identitas. Nah, setelah stabil dengan gaya yang marah-marah tadi sudah mulai tenang, baru kita nanti memvalidasi ke tindakan yang salah. Sebenarnya mungkin pada saat kawannya nyolek kepalanya, yang salah itu dia sebenarnya. Nah, mungkin kita bisa korek pernyataan-pernyataan dia bagaimana, baru kita masukkan nanti kita apa namanya itu? Kita ajak dia mengevaluasi diri dari kejadian tersebut, yang salah itu di mana, sampai dia menemukan titik temu, siapa tahu nanti dia yang salah dan dia mengakui kesalahannya. Tidak selalu anak yang datang kepada kita itu yang mengatakan bahwa temannya bersalah, belum tentu temannya bersalah. Siapa tahu datang masalahnya adalah dari dia sendiri. Nah, pada saat restitusi itu akan tergali dengan sendirinya, anak tahu di mana kesalahannya dan dia bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Dan baru yang terakhir kita tanyakan keyakinan apa yang akan dia lakukan dari kelakuannya atau tindakannya tersebut. Nah, itu yang namanya segitiga restitusi. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, sebelum menutup, kita lihat sebentar satu contoh restitusi yang sudah saya praktekkan dan mungkin bisa kita terapkan secara bersama-sama di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas kita. Begini Agnes, Ibu lihat di rekam kehadiran Ibu, Agnes sering tidak hadir sama Ibu dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Dan Ibu juga lihat kalaupun hadir sering terlambat. Apakah Agnes ada masalah? Loh, kenapa menangis Agnes? Ayo cerita sama Ibu. Atau ayo minum dulu.
agar hati Agnes lebih tenang. Nah, itu menstabilkan dulu ya Bapak Ibu ya, karena dia menangis. Bagaimana? Sudah sedikit lega? Sekarang sudah bisakah Agnes bercerita sama ibu? Begini Bu, Agnes tidak mau lagi ke sekolah. Agnes bosan seperti ini terus Bu. Agnes capek. Tuh, maksud Agnes bagaimana? Ibu jadi tidak mengerti. Dia dalam kondisi marah. Agnes bosan Bu. Setiap hari kedua-dua Agnes selalu marah-marah. Tiap membangunkan Agnes pagi-pagi selalu marah-marah. Pulang terlambat dikit marah. Main HP marah. Nonton TV marah. Agnes capek Bu. Agnes bosan. Kepala Agnes sampai pusing. Coba deh kalau ibu jadi di posisi Agnes. Pasti bukan merasakan hal yang sama kan Bu? Iya juga sih, kalau kita sering dimarahi, pasti kita merasa tidak nyaman. Nah, di situ menstabilkan Bapak Ibu ya, menstabilkan. Memangnya orang tua Agnes dan membangunkan Agnes pagi-pagi beberapa kali. Kalau ibu Agnes sih sudah sampai 4 kali katanya, dan Agnes nggak mau bangun. Kalau nonton TV berapa lama? Sampai 3 jam Bu, setelah Agnes pulang sekolah. Kalau main HP? Ya setelah nonton TV. Oh begitu. Sekarang ibu mau tanya, apakah Agnes punya adik di rumah? Punya Mbak. Nah sekarang coba pikirkan, kalau seandainya Ini langkah menuju validasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu ya. Agnes, tetapi dia tidak mau bangun, terus kerjaannya cuma nonton TV dan main HP, tidak mau membantu pekerjaan Agnes di rumah. Nah kalau ada seperti itu, bagaimana perasaan Agnes? Kata salah Bu, bisa-bisa mencubit ya, maaf juga. Nah, begitu juga perasaan ayah dan ibu Agnes. Dia sudah sering membangunkan Agnes pagi-pagi, tapi malah tidak Agnes pedulkan. Agnes sibuk dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Padahal kan Agnes bisa bantu-bantu ayah dan ibu untuk urusan rumah. Itu juga ya Bu, kenapa Agnes tidak kepikiran seperti itu? Mungkin selama ini ayah dan ibu Agnes sudah seringkali tersakiti oleh sikap Agnes. Sementara Agnes hanya membiaskan urusan Agnes, Agnes sering marahi sama ayah dan ibu. Nah, dia sudah mulai Tidak mencari mencari penyebab mengapa Agnes selalu marahi sama ayah dan ibu. Nah, sekarang keyakinan apa Jadi tidak kita menyalahkan Bapak Ibu, dia sadar sendiri. Agnes harus menjadi anak yang mendengarkan orang tua Bu, dan harus tahu dengan Nah, ini keyakinannya, dia meyakini hal tersebut. Nah, sekarang ibu mau tanya, setelah ini apa yang akan Agnes lakukan? Agnes akan berubah Bu, Agnes akan menjadi anak yang lebih baik. Agnes akan membuat kedua orang tua Agnes bangga. Tapi sebelum itu Agnes akan minta maaf kepada ayah dan ibu. Bagus sekali, ibu sangat terharu. Besok sebelum ibu masuk, ibu sudah lihat Agnes ada di kelas ya nak. Harus tepat waktu. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama nak. Oke. Ya. Selamat sore Agnes. Ya, itu kira-kira Ibu ya, Bapak Ibu, kalau saya kita anak-anak kita ada masalah, mungkin kita bisa posisikan diri kita sebagai manajer dengan mempraktekkan langkah-langkah restitusi yang akan dapat memecahkan masalah mereka. Baik Bapak Ibu, mungkin itu adalah penyampaian terakhir dari sesi kita kali ini. Mudah-mudahan semua konsep-konsep inti yang ada pada budaya positif ini dapat kita terapkan dengan baik, dapat kita terapkan di sekolah kita dan dapat menjadi jalan keluar bagi perubahan di sekolah kita ini. Jadi tidak hanya bagi gurunya, tetapi juga akan menciptakan perubahan bagi anak didiknya dalam rangka menuju ke budaya yang positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya kali ini. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan atas penyampaian saya di sini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.